Halo, ketemu lagi teman-teman, mengulas dari pertanyaannya ya. Ini saya akan menggunakan mengulas pertanyaan dari teman-teman. Ini cetakan ukuran 1735. Jadi mengenai penggunaan bahan, ini saya tidak tahu masalah liter ya. Ini sudah masuk satu air ya. Saya masuk 1,5. Oke teman-teman, 1,5 gayung ya. Selanjutnya ini cara saya bekerja. Buat pemula biar jangan canggung ya. Ini ngambil saja satu ya, walaupun tidak seberapa penuh ya, tidak rata. Oke teman-teman, saya sengaja penuhkan untuk bagi teman-teman pemula ya. Oke, air sudah masuk, air sudah tersedia. Saya sudah masukkan semen ke dalam air ya. Ya, saya biarkan selanjutnya saya mau ngambil pasir. Biar teman-teman lihat ya takaran pasirnya. Oke, 3/4 ember ya. Ini ember cor. Saya masukkan lagi. Oke, sudah. Ingat ya teman-teman, ini belum ada testing ya. Belum ada testing. Sekarang yang saya akan lakukan, saya biarkan ini ember ya, air yang telah berisi air pasir semen. Sekarang yang saya akan lakukan, biar teman-teman betul-betul insya Allah bisa pengetahuan ini bermanfaat ya. Ini yang saya akan lakukan, saya siapkan ini cetakan ya. Saya siapkan cetakan. Ini nggak apa-apa. Saya coba cari posisi biar teman-teman bisa lihat. Wah, susah ini. Saya setel dulu biar teman-teman bisa lihat. Oke, saya menggunting ram. Pertanyaan juga ini sering diulang-ulang. Oke, saya menggunting ram. Saya sisakan ya. Di sini 1 cm, sini 1 cm, sini 1 cm, sini 1 cm. Kurang dari 1 cm juga bisa ya teman-teman. Kurang dari 1 cm juga bisa kalau rasa-rasanya ingin menghemat ya. Kurang 1 cm boleh.
penting ada kelebihannya. Oke, sudah. Yang penting ada kelebihannya ya. Sekarang saya ngasih uli ya. Kita kali ini saya kasih uli. Mudah-mudahan dapat terlihat teman-teman. Yang baru bergabung ya, mohon bantuannya, jangan lupa subscribe ya. Oke, sudah. Ini lagi. Kalau kuas yang digunakan, saya gunakan kuas 3 inci ya, agar dalam pengerjaannya gesit. Satu lagi. Oke, sekarang saya masukkan RAM terlebih dahulu di tengahnya ya. Nih, usahakan semua keliling pinggirnya bisa bersisa ya. Oke, saya masukkan. Kalau ada pendapat di luar sana yang berbeda, tidak apa-apa. Mana yang terbaik ya. Oke, saya ikat. Ikat. Inilah cara saya ya. Teman-teman di luar sana boleh kita berbeda. Semoga tujuannya satu, halus, mulus, dan rapi, tanpa pori-pori. Oke, selesai teman-teman, udah kelar ya. Nah, saya mungkin akan setel kembali ini tripod ya, begitulah kalau sendiri. Oke, sekarang kita beralih ke sini, ke ember tadi. Ini teman-teman, saya ngambil casting ya. Nah, itu castingnya kurang lebih 3/4. Ini ukurannya ya, yang ukuran 17 kali 35. Saya masukin. Jadi saya belum pernah menggunakan mesin ya dalam pekerjaan, mesin bor. Nah, ini kita tebar, castingnya kita tebar dulu. Jangan diaduk. Ya, jangan diaduk castingnya. Biarin dia meresap. Ya, biarin dia meresap. Oke, udah meresap, saya aduk. Kalau menggunakan sendok ya, usahakan sendoknya itu jangan sendok lancip ya.
gunakanlah sendok yang ujungnya rata. Oke, coba saya arahkan kamera. Ini sebenarnya harus lebih gesit ya, karena takut nanti beku atau terlambat kita cor ya, nggak jadi beku karena telat, nggak bisa keras dia. Oke, ini tetap kita aduk-aduk ya. Kita masukkan yang kedua, full, sedikit lagi full, penuh, kita goyang lagi. Kalau mau betul-betul puri-puri hilang, goyang secukupnya. Perhatikan gelembung di sini. Sampai habis gelembung kalau mau menggoyang. Oke, saya masukkan lagi sisanya biar penuh. Nah, ini yang terakhir pun kita giniin. Gimana caranya ya, sehingga dia bisa memadat. Karena kalau tidak, kadang sebelah atas itu dia berpori-pori, sebelah sininya nanti berpori-pori. Paling tidak kita beri reaksi dia. Oke, saya biarkan. Saya biarkan saja, sesengaja biarkan, biar sama-sama kita menentukan waktu ya, berapa lama baru bisa dibuka. Nah, boleh dihitung dari sekarang berapa menit, boleh lihat jamnya. Saya mau cuci alatnya. Ember sudah saya cuci karena saya mau lanjut sedikit kerja ya, yang akan saya lakukan. Sambil waktu kosong ya, saya ngambil lagi air seperti tadi, seperti semula aja. Oke. Nah, sambil menunggu sana dibuka, saya ngambil air 1,5 lagi. Oke. Nah, setelah itu saya ngambil semen ya. Kita pakai semangkuk atau kurang nggak apa-apa. Oke, udah saya biarin. Selanjutnya saya ngambil pasir, sama yang proses tadi ini biar jelas ya, sama proses tadi. Nah, saya ngambil pasir 3/4. Oke, sekarang kita beralih ke sini. Nah, nih boleh saya beralih dulu, saya masukin dulu ini ya, pasirnya saya masukin. Oke, pasir masuk. Nah, kita kembali di sini teman-teman ya. Nah, ini udah mulai memadat, udah mulai ngeras ya. Oke, begitulah kira-kira seterusnya dalam kita membuat kerjaan. Jadi tidak putus waktu, tidak putus. Nah, kalau soal semen kenapa harus saya masuk duluan dalam air, itulah kuncinya agar lobster kita yang dicetak itu tidak berpori-pori ya. Saya masukkan air, semen,
berhasil. Ya. Mungkin ada pertanyaan di sana. Ya begitulah kira-kira. Sekarang ini saya mulai, ini sebentar lagi. Saya angkat dulu. Jadi ini kita biarin aja. Nah, air semen pasir udah masuk, sambil menunggu sana dibuka. Ya, sambil menunggu dibuka, biarlah waktu berjalan. Bentar lagi, dikit lagi. Sebenarnya kadang terjadi retak atau lengket, itu motif ya. Itu ada kuncinya di sini. Kalau sudah terlalu keras juga, baru kita buka atau udah padat, itu kadang motifnya dia lengket di sela motif, di cetakan motif. Jadi pada saat kita buka, di sanalah dia terjepit. Ya, kita tarik cetakan yang depan atau belakang, dia ikut. Tapi disinilah kuncinya, menurut saya ya. Nah, ini sudah tepat sekali kita buka. Ini saya tekan ya, masih kelihatan, masih tergambar jari saya. Ya, udah bisa tuh. Ya, tapi kalau terlalu masuk juga jari tangan kita nggak bisa, itu agak susah ya. Saya nggak punya media yang rata. Ya. Saya coba di sini. Saya setel dulu ini biar teman-teman bisa lihat ya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Terserah teman-teman cara apa yang harus kita lakukan. Saya hanya memberi yang terbaik ya. Oke, pas ini. Sekarang saya tunjuk. Ada apa-apa, saya tunjuk dulu ini kita tahap belajar ya. Oke, bagi pemula, itu bagi pemula. Kalau sudah lancar, ya ada juga teknik satu, tidak harus kita menggigit begini. Itu sudah sering sudah pernah teman-teman saya pelajari. Karena kalau saya sendiri agak kesulitan, karena saya pegang tripod sendiri. Tapi kalau teman yang megang kamera, oke. Moga baik ya. Ini kita harus cungkil kedua belahnya, kita keluar, longgarin kedua-duanya. Jangan cungkil, ini udah longgar sebelah, ini udah longgar, kita lihat dua-duanya. Jangan kita langsung buka salah satunya, itu akan ada efek dari salah satunya nanti, karena dia udara belum masuk ya. Itu pemahaman saya. Sekarang saya bukanya, saya cungkil bawah. Oke, pelan. Nah, cungkil lagi, atas, bawah lagi. Oke, dia keluar dengan sendirinya. Nih hasilnya ya, dia akan keluar dengan sendirinya cetakan tuh kalau sudah melonggar. Kan? Nah, yang satu lagi sebelah sini, saya coba uraikan ini kamera kalau bisa, biar jangan hanya sebelah yang kelihatan. Oke, walaupun apa adanya. Saya tarik sudah dilonggarin sini, dan saya longgarin sebelah kanan saya. Oke, saya longgarin sebelah kiri lagi. Oke. Oke, teman-teman udah keluar ya. Nah, ini dia. Ini keluar.
Alhamdulillah hasilnya ya. Nah, sekarang ini cara membuka ini yang di samping. Saya sering longgarkan yang sebelah kanan dulu, salah satunya. Oke, tangan ini berada ini jadi pedomannya di lantai ini juga gitu. Ini saya narik, ada kupingnya di samping, saya narik sebelah kiri. Oke, sudah menganga. Kalau sudah menganga kedua-duanya lutut, jadi sering sebelah dalam ya. Ya, jadi dia membantu kita menarik nanti. Oke, kita tarik. Ulang. Naik dia. Oke, selesai. Ya, selesai teman-teman. Nah, setelah ini selesai ya, ini saya langsung lagi ya, saya langsung lagi buat ya, saya langsung membuat karena tadi sudah saya persiapkan ya. Itu saya sudah persiapkan pasirnya tadi sama air semennya ya. Nah, dan begitulah selanjutnya. Ini benar-benar saya lakukan, bukan saya ngomong ya. Saya bukan hanya ngomong doang ya. Urusan ini tidak ada yang dibuat. Jangan sampai teman-teman bilang hanya ngomong saja dia buat. Nah, saya sudah persiapkan tadi bahannya. Berarti saya jarang masih bangsa. Nah, kalau ini ya, kalau saya ya biasa 2 kali ya, baru saya kasih oli. Tapi kalau memungkinkan dibersihkan. Nah, ini bisa saya pakai 2 kali karena dia masih terasa basah ya. Kalau masih basah kami dipakai baru dibuat ya, baru selesai. Nah, ini udah sama dengan strukturnya tadi ya. Paskan dulu di belakang karena ada alur ya, paskan dulu di belakang ini ya. Nah, ini ada alur, jadi dia tidak akan bergeser. Ini juga punya alur ya, jadi tidak akan bergeser. Jadi paskan dulu belakang ya, alurnya sama jantannya kita tekan. Oke, siap, tinggal ikat lagi. Kita periksa, kalau dia miring ini kita remnya kita luruskan. Sorry, kita harus selalu periksa ya teman-teman. Ramnya yang diperiksa, jangan sampai dia miring, dia nggak menjepit nanti ya. Semennya nggak menjepit, bahkan kesulitan nanti dia bolong sama aja nggak pakai ram. Nah, inilah seterusnya ya. Setelah itu makasih teman-teman, udah terlanjur waktunya panjang. Setelah itu saya ngambil casting, saya masukkan lagi di sini castingnya di dalam ember ini. Nah, tapi ini sudah 25 menit ya. Oke, makasih teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, yang baru bergabung. Mohon bantuannya, jangan lupa di subscribe ya, like dan komen ya. Mari kita berkomentar, buat pertanyaan di channel YouTube ya, saya bisa layani. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.